Udah mulai itu. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, itu pelajaran sejarah Indonesia. Lihat buku paket kamu, itu di halaman 70 ya. Halaman 70. Di sana kita dituntut untuk melanjutkan pelajaran perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Sebelum pelajaran dimulai, saya mau mengabsen kamu. Siapa yang tidak hadir? Coba sekretaris kelas. Oke. Jadi untuk selanjutnya saya mau tahu kembali sudah sampai di mana pelajaran minggu yang lalu. Iya, benar. Dan sekarang kita melanjutkan pelajaran itu, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme. Hampir di setiap daerah melakukan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Di antara daerah-daerah itu, saya mau menerangkan salah satu daerah yang saya ambil adalah daerah Sumatera Barat. Daerah Sumatera Barat. Siapa yang tahu perlawanan yang dilakukan oleh daerah Sumatera Barat itu perang apa namanya? Oke, benar. Itu perang Padri. Perang Padri ini adalah dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat yang sudah memahami dan mengenal satu ajaran, yaitu ajaran agama Islam, di mana ajaran-ajaran sebelumnya yang merupakan warisan daripada nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu ajaran animisme dan dinamisme itu juga masih berkembang, masih ada pada daerah itu. Hanya dikarenakan adanya masuknya pengaruh dari luar, sekelompok masyarakat, sebagian daripada masyarakat Sumatera Barat itu sudah mulai tertarik untuk memperluas, memperdalam pemahamannya tentang ajaran agama Islam itu. Mereka itu ada yang melakukan pendidikan, menimba ilmu tentang ajaran agama Islam ke daerah-daerah Timur Tengah, yaitu ke daerah Tanah Arab. Nah, sepulangnya mereka, sekembalinya mereka itu dari mempelajari agama Islam, mereka itu mau menanamkan ajaran agama Islam itu di daerah asal mereka. Tentunya di sana mereka itu sudah tidak menginginkan kebiasaan, tradisi, adat daripada masyarakat Minangkabau itu ditinggalkan, karena mereka menganggap ajaran itu sudah menyalahi ajaran agama Islam yang mereka peroleh. Jadi untuk itu anak-anakku, sekelompok masyarakat yang sudah menerima ajaran agama Islam itulah yang melakukan pendobrakan terhadap masyarakat adat Minangkabau itu. Inilah yang dikatakan kelompok Padri.
Inilah yang dikatakan masyarakat Padri. Kapankah itu terjadi? Ya. Perang Padri ini tidak hanya melakukan penentangan terhadap kebiasaan adat tradisi, tapi juga mereka itu dihadapkan kepada masuknya pengaruh-pengaruh dari luar yang hendak menguasai daerah mereka. Di sini kaum Padri itu yang disebut sebagai pejuang masyarakat Minangkabau melakukan perlawanan. Kapankah ini terjadi? Ini terjadi pada tahun 1821 sampai dengan 1837. Nah, gerakan ini adalah gerakan yang menginginkan dominasi pemerintahan asing, termasuk pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat ini didesak ataupun dihapuskan dari tanah air mereka. Perlawanan kaum Padri terhadap dominasi asing ini selain daripada mereka tidak menginginkan bumi mereka itu diduduki, dipijak daripada bangsa asing, mereka itu juga tidak mau urusan daripada daerah itu dicampur tangani ya oleh pemerintahan asing, karena mereka itu selain daripada memegang teguh adat, mereka itu juga adalah masyarakat yang memegang teguh ajaran agama Islam. Nah, terlebih-lebih menurut pendapat mereka, bangsa Eropa itu adalah bangsa asing yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan masyarakat mereka. Pada akhir abad 18 pernah ada seorang ulama dari kampung Kota Tua di daratan Agam, itu yang berasal dari kampung Kota Tua ini ulama, namanya Tuanku Kota Tua. Tuanku Kota Tua ini mengajarkan pembaruan dan mempraktikkan ajaran agama Islam bagi masyarakat Minangkabau. Bagi mereka yang melakukan penyimpangan, termasuk adat tradisi mereka, kenapa adat tradisi mereka itu dianggap oleh Tuanku Kota Tua ini adalah penyimpangan dengan ajaran agama Islam? Karena katanya masyarakat Minangkabau itu punya kebiasaan, punya kesenangan itu minum minuman tua, menyabung ayam, berjudi, dan beberapa perbuatan lainnya. Nah, inilah yang mereka anggap merupakan tugas mereka. Jadi bagaimana dengan masuknya pengaruh asing yang menginginkan bumi mereka itu menjadi daerah wilayah kekuasaannya? Ini juga merupakan tambahan nilai perlawanan yang ditentang oleh mereka. Jadi dengan demikian, Tuanku Kota Tua ini mengajak masyarakat Minang ditambah dengan ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Quran dan merupakan sunnah dari nabi-nabi. Maka katanya masyarakat Minangkabau itu tidak boleh lagi melakukan kebiasaan lama. Masyarakat dan bumi Minangkabau itu tidak boleh dikuasai, dicampur tangani oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah,
Kaum Padri ini, kalau dikatakan dia ini adalah merupakan kaum ulama, kalau dikaitkan dengan bahasa Portugis, Padri ini berasal dari kata padre, yaitu katanya kaum Padri ini adalah orang-orang Islam yang berpakaian putih. Sedangkan kaum adat adalah masyarakat yang memakai pakaian hitam. Itu adalah merupakan perbedaan, ya, perbedaan yang berkaitan dengan kaum Padri dan masyarakat Minang. Kaum Padri ini nama yang memiliki banyak arti. Ada sekelompok orang yang mengatakan kaum Padri ini adalah golongan pendeta, karena berasal dari kata pedir. Pedir ini kalau di sebuah kota bandar pesisir utara Aceh, ini adalah kaum muslimin. Nah, jadi melaksanakan ibadah haji ke Mekah di Minangkabau pada awal abad 19, istilah padri belum dikenal. Waktu itu hanya populer sebutan golongan hitam dan golongan putih. Penamaan ini didasarkan pada pakaian. Kalau dia melihat pakaiannya itu menggunakan pakaian putih, oh ini adalah kaum muslim, ini adalah kaum Padri. Kalau dia itu menggunakan pakaian berwarna hitam, oh ini adalah merupakan masyarakat adat. Jadi kaum Padri ini kalau dilihat bagaimana kedudukannya di dalam lapisan masyarakat, mereka ini termasuk adalah golongan-golongan yang disegani, ya, golongan-golongan yang sudah memiliki pengetahuan, maka mereka itu disebutkan dengan golongan cerdik cendekiawan. Selain daripada mereka ini dikatakan tokoh agama Islam. Nah, jadi di sana di daerah Sumatera Barat ada 2 kali mengalami, ya, tahapan-tahapan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Loh, salah, maksud saya 3 kali, ya, 3 kali. Fase pertama itu 1821 nak, sampai dengan 1825. Sedangkan fase yang kedua itu dimulai daripada 1825 sampai dengan 1830. Dan fase yang ketiga itu 1830 sampai dengan 1838. Jadi ini tahapan-tahapan perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri di dalam melakukan perlawanan terhadap bangsa asing untuk mempertahankan wilayah mereka dari kekuasaan, dari cengkraman bangsa-bangsa asing itu. Nah, jadi tahapan-tahapan itu ada di bukumu keterangannya. Ada di bukumu keterangannya. Jadi di sini kamu baca bukumu itu. Nah, selain daripada kaum Padri ini, masih banyak lagi di Nusantara ini melakukan perlawanan terhadap bangsa-bangsa asing, bangsa kolonialisme dan imperialisme. Nah, sekarang saya minta kamu untuk mempresentasekan satu persatu, pilih, ya, pilih perlawanan berasal dari daerah mana yang kau inginkan. Saya kasih waktu untuk mempresentasikannya itu hingga nanti jam
jam 16 ya, jam 16 sore. Saya tunggu nanti kamu mempresentasikannya hingga sampai jam 16 sore. Dan untuk mengetahui kamu itu sudah mempresentasikannya, boleh kamu buat dalam bentuk video atau Facebook ya, video. Nanti saya buka satu-satu. Setelah kamu mengirimkannya, maka akan saya buka, dan inilah merupakan pelajaran kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya nanti saya tugaskan kamu kembali dan saya informasikan melalui WA. Ingat, setelah kita membuka si kupas, maka kamu itu harus mengisi absenmu. Selain daripada absensi kupas, kamu juga harus mengirimkan absensimu lewat WA. Oke? Nah, jadi untuk hari ini saya akhiri pelajaran kita, pertemuan kita. Sampai jumpa pada hari berikutnya. Selamat siang.